Now you're catching on. Time you are in my long day. You never close your eyes to see what happened to me. You hold my hand with a beautiful dream. Every step you. Awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tampan dan mapan bernama Chris yang sekaligus merupakan tokoh utama dalam film ini. Meskipun Chris memiliki paras tampan dan harta yang banyak, namun sesungguhnya Chris sedang kesepian karena ia dan istrinya yang bernama Jamie sudah pisah ranjang dan sedang dalam proses perceraian. Suatu malam, Chris hendak berbelanja di sebuah supermarket. Di sana, saat Chris sedang mencari barang yang ingin ia beli, Chris melihat seorang gadis pirang cantik dan seksi hendak membeli minuman beralkohol. Tatapan penasaran Chris pun disambut dengan lambaian tangan dari wanita tersebut yang memberi isyarat meminta pertolongan Chris. Chris menghampiri wanita tersebut. Ternyata wanita cantik tadi sedang kebingungan memilih minuman beralkohol yang ingin ia beli dan meminta bantuan Chris memilih minuman terbaik untuknya. Do you know anything about wine? Chris pun mengambil sebotol minuman dan menawarkan pada wanita itu. Momen singkat itu pun akhirnya membuat mereka berdua saling berkenalan dan diketahui wanita itu bernama Sky. I'm Chris. Sky. Saat akan pulang, di depan supermarket, Sky terlihat berdiri sendiri dan gelisah karena taksi yang dipesannya tak jadi menjemputnya. Chris yang melihat gadis cantik itu berdiri sendiri dan kedinginan, berinisiatif menawarkan tumpangan kepada Sky. Scene berpindah. Chris dan Sky tiba di sebuah motel tempat di mana Sky tinggal bersama temannya bernama Lisa. Saat akan turun, Sky bercerita bahwa ia sedang bertengkar dengan Lisa dan belum siap bertemu dengan Lisa. Chris yang mendengar cerita dari Sky coba menawarkan Sky untuk bermalam di rumahnya, namun Sky menolak dan memilih bertemu Lisa. Saat Sky turun, entah perasaan takut atau perasaan bersalah yang sedang dirasakan oleh Sky membuat langkahnya terhenti dan ragu untuk terus melangkah memasuki motel. Sky terlihat terdiam cukup lama, dan hal itu membuat Chris kembali memberanikan diri menawarkan Sky untuk bermalam di tempatnya. Kemudian Chris dan Sky pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Chris. Sesampainya di rumah Chris, Sky terlihat kagum dengan rumah mewah yang dimiliki Chris. Chris dengan keramahannya mengajak Sky untuk melihat-lihat rumahnya, sembari berbincang-bincang dan menikmati minuman alkohol yang dibeli oleh Sky di supermarket tadi. Dalam perbincangan mereka diketahui bahwa Chris adalah pemilik perusahaan IT yang berfokus pada keamanan rumah, dan kini ia sedang mendapatkan proyek besar dari Google Play. Sedangkan Sky mengaku sebagai mantan model di Los Angeles dan kini berprofesi sebagai pelayan di sebuah bar. Obrolan mereka terus berlanjut sembari menikmati minuman tadi. Tak terasa malam semakin larut dan Sky pun meminta Chris untuk mengantarnya pulang. Namun Chris yang sudah merasa tertarik dan jatuh hati kepada Sky tentunya merasa berat untuk merelakan Sky pergi dan akhirnya meminta Sky untuk tidak pulang dan bermalam di tempatnya. Sure you want to go back there? You can stay. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Alih-alih akan ditolak, tawaran Chris justru mendapatkan jawaban dengan sebuah kecupan hangat dari Sky yang akhirnya berlanjut pada adegan enak bernutrisi 18+. Pagi hari saat terbangun, Chris telah sendirian. Ternyata Sky telah pulang dan meninggalkannya. Sky akhirnya tiba di motel tempat ia tinggal. Setibanya di sana, ia tak disambut baik oleh temannya yang bernama Lisa. Temannya Lisa memarahi Sky karena tidak pulang semalaman. Pada scene ini kita akan mengetahui bahwa ternyata Sky hanya numpang di tempat Lisa. Bahkan Lisa sempat mengusir Sky dari tempatnya. Malam harinya, Chris yang telah jatuh hati dan penasaran kepada Sky mencoba mencari Sky di bar tempat Sky bekerja. Usaha Chris pun tidak sia-sia. Ternyata Sky pun sedang menunggu dan merindukan Chris dan berharap bisa cepat bertemu. Layaknya pasangan yang sedang kasmaran, Chris dan Sky menghabiskan waktu bercerita tentang kehidupan masing-masing hingga larut. Saat Chris dan Sky akan pulang, mereka mendapati seorang pemuda hendak membobol mobil Chris. Chris dan Sky pun tak tinggal diam. Mereka mencoba menghentikan pemuda itu. Bukannya melarikan diri, pemuda itu justru menyerang Chris dan memukul lutut Chris hingga cedera. Kemudian pemuda itu melarikan diri. Scene berpindah. Akibat serangan dari pencuri saat di kafe tadi, Chris pun kini harus habiskan harinya di kursi roda. Chris membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Sky pun dengan tulus menawarkan diri untuk menjadi perawat untuk Chris. Chris sangat senang mengetahui bahwa Sky mau meluangkan waktunya untuk merawat dirinya.
Chris pun memberikan kode keamanan dan akses dalam rumah kepada Sky agar Sky lebih leluasa dan tidak kesusahan apabila harus keluar masuk rumah serta mempermudah tugas Sky untuk merawatnya. Tak lama kemudian, Sky harus pulang untuk mengambil barang-barangnya dan tinggal di tempat Chris. Sesampainya di motel tempatnya tinggal bersama kawannya Lisa, Sky pun bergegas mengemas barang-barangnya. Lagi-lagi Lisa memarahi Sky, namun itu merupakan luapan rasa khawatir Lisa kepada Sky, karena ternyata Lisa dan Sky bukan sekadar teman biasa, melainkan sepasang kekasih. Scene kembali kepada Chris yang sedang tertidur. Sky menghampiri dan membangunkan Chris, membisikkan kata-kata yang mampu membuat naluri kebejatan pria kesepian terbakar, dan akhirnya nutrisi enak 18 plus pun tak dapat dibendung oleh mereka berdua. Lisa? Terlihat seorang pria tua sedang menggedor pintu kamar Lisa. Pria ini adalah Ronald, pria mesum dan juga pemilik motel tempat Lisa dan Sky tinggal. Ronald mencari Lisa untuk menagih tagihan bulanan. Namun setelah tak mendapat jawaban dari Lisa, Ronald pun terpaksa masuk ke dalam kamar Lisa. Dan mengejutkannya, Ronald menemukan tubuh Lisa terbujur kaku bersimbah darah di dalam kamar mandi. Lisa telah meninggal. Ronald pun langsung menghubungi polisi, dan berita tentang kematian Lisa pun langsung menjadi berita hangat dan trending topik di tempat itu. Belum ada yang mengetahui pasti penyebab kematian Lisa. Ronald menceritakan bahwa Lisa selama ini depresi karena ditinggal Sky. Namun dari pihak kepolisian menegaskan bahwa identitas nama Sky Webb tidak pernah ada dalam database mereka. Itu artinya Sky selama ini menipu tentang identitasnya. Di tempat yang berbeda, tepatnya di rumah Chris, Sky mengambil handphone milik Chris secara diam-diam saat Chris sedang tertidur. Sky pun sempat memindai wajah Chris untuk membuka layar kunci handphone Chris. Scene langsung berpindah pada Chris yang terbangun dan sedang berada dalam panggilan video bersama mantan istrinya Jamie. Chris menceritakan keadaannya yang cedera. Chris juga bercerita bahwa ada perawat yang membantu merawatnya. Raut wajah Jamie seperti tak nyaman mendengar berita itu, dan Jamie pun berniat mengunjungi Chris bersama Willow, anak mereka, dengan alasan anak mereka Willow merindukan Chris. Setelah selesai teleponan dengan Jamie, Chris mencari Sky sembari memanggil nama Sky. Saat Chris mendapatkan Sky sedang mandi, tak sengaja Chris melihat tas Sky dan perhatiannya tertuju pada foto Sky dan Lisa yang sedikit keluar dari tas Sky. Saat sedang asik memperhatikan foto itu, Chris tiba-tiba dikagetkan oleh Sky yang baru saja selesai mandi. Situasi yang canggung itu diredam oleh Sky yang mengatakan bahwa ia tidak marah karena rasa penasaran dalam diri Chris merupakan hal yang wajar. Untuk menenangkan Chris yang masih merasa bersalah, Sky langsung meminta Chris untuk melap punggung Sky yang masih basah, dan kemudian berlanjut pada adegan enak bernutrisi 18 plus hingga tertidur. Saat terbangun, Chris baru menyadari handphonenya telah hilang. Dengan sedikit panik, Chris mencoba mencari ke ruangan lain. Saat melewati ruangan tengah, perhatian Chris teralihkan pada berita di TV tentang kematian Lisa, teman sekamar Sky di motel. Masih dalam keadaan shock dengan berita kematian Lisa, tiba-tiba Chris melihat Sky yang baru saja tiba dari berbelanja. Sky tampak tenang dan santai memasuki rumah dan menyapa Chris. Beberapa saat kemudian, Chris memberanikan diri bertanya kepada Sky mengenai kematian temannya Lisa. Bukannya kaget dan bersedih, ekspresi Sky justru santai sembari menyantap ayam goreng yang baru saja ia beli. Chris coba menyarankan Sky untuk melapor pada polisi. Namun seperti disambar petir, jawaban Sky sangat mengejutkan Chris. Because I'm the one who killed her. Chris kaget dan masih tidak percaya. Namun Sky menjelaskan alasan ia membunuh Lisa dan semua rencana yang telah ia buat hingga ia bisa berada di dalam rumah Chris. Chris sangat marah mendengar hal itu dan mengusir Sky. Sky tak ambil pusing dengan amarah Chris. Chris coba untuk keluar rumah, namun Sky dengan segera mengunci semua akses keluar menggunakan handphone Chris yang telah ia curi. Saat Chris kembali dan hendak merebut handphone miliknya dari tangan Sky, tiba-tiba di saat yang bersamaan, Ronald, si pemilik motel, memasuki kamar Lisa, hendak membereskan tempat itu. Saat memasuki kamar, Ronald menemukan teleskop di dekat jendela. Karena penasaran, Ronald pun mencoba menggunakan teleskop tersebut. Tak disangka saat Ronald mencoba teleskop tersebut, ia melihat Sky yang sudah lama tak muncul, bahkan sejak kematian Lisa. Kembali pada tokoh utama, Chris telah sadar dari pingsannya dan ia sudah dalam keadaan terikat di kursi rodanya. Dalam ketidakberdayaannya, Sky mulai mengintimidasi Chris dan menginterogasi Chris. Terungkap niat Sky adalah untuk menguasai semua harta milik Chris. Sky mencoba meminta password rekening bank milik Chris. Sadisnya lagi, Sky mengambil bor listrik dan menyakiti Chris agar Chris memberikan sandi yang diinginkan Sky.
Kekejaman Sky membuahkan hasil. Sky berhasil mendapatkan sandi rekening bank milik Chris dan berhasil mentransfer semua uang milik Chris ke rekening miliknya. Belum puas sampai di situ, Sky meminta Chris menghubungi pihak bank untuk melikuidasi saham perusahaan milik Chris yang kemudian akan diambil oleh Sky. Saat Sky akan membuka ikatan Chris langsung menyerang Sky. Namun lagi-lagi Chris yang sedang dalam keadaan lumpuh dan lemah dengan mudah dilumpuhkan oleh Sky. Setelah uang dan saham milik Chris, Sky juga berniat melelang semua barang berharga milik Chris yang berada di rumah Chris. Tak lama kemudian seseorang datang ke rumah Chris, dan pria itu adalah teman Sky yang akan membantu Sky melelang barang-barang berharga milik Chris. Dan di sini kita akan dikejutkan oleh sosok pria itu. Pria itu adalah pria yang sama yang mematahkan kaki Chris. Ternyata insiden di malam itu merupakan bagian dari rencana Sky dari awal. Tak lama setelah itu, Sky bersama teman Asianya pun pergi untuk menyelesaikan transaksi. Sementara itu, Ronald yang penasaran dengan apa yang dilakukan Sky setelah menghilang sekian lama, diam-diam menunggu Sky pergi, kemudian memasuki rumah Chris dengan memecahkan kaca jendela. Setelah masuk, Ronald pun menemukan Chris yang berusaha meminta pertolongannya. Ronald bukannya segera membantu Chris, ia malah meminta bayaran sebagai imbalan. Chris menyetujui tawaran Ronald dengan menawari lukisan yang berharga sangat mahal. Ronald pun menyetujuinya dan bergegas melepaskan ikatan Chris. Belum juga selesai melepaskan Chris, tiba-tiba Sky sudah kembali yang mengetahui keberadaan Ronald di rumah Chris melalui handphone milik Chris yang ia pegang. Ronald yang merasa terancam mencoba melindungi diri dengan sebilah pisau. Namun bagi kadal yang ingin melumpuhkan buaya, usaha Ronald sia-sia saat ia harus berhadapan dengan Sky yang telah memegang katana. Di waktu yang bersamaan, Chris mencoba melarikan diri. Chris berhasil melepaskan ikatan dan berlari keluar. Saat di luar rumah, Chris menemukan motor salju. Dengan keadaannya yang lumpuh, Chris memaksakan diri mengendarai motor salju tersebut. Dan karena ketidakseimbangannya dalam keadaan ngebut mengendarai motor salju, Chris pun terjungkir dan terpental ke tengah jalan utama. Dan akhirnya bertemu dengan seorang pria yang mengendarai mobil mewah berwarna kuning. Chris segera meminta pertolongan pria itu. Dengan berbekalkan handphone milik pria itu, Chris pun akhirnya bisa menghubungi polisi. Bagai layang yang putus talinya, harapan Chris yang tadinya sudah merasa selamat akhirnya pupus. Polisi dalam sambungan telepon tadi ternyata Sky, sedangkan pria yang menolongnya adalah ayah tiri sekaligus kekasih dari Sky bernama Sebastian, yang sebenarnya sedang dalam perjalanan ke rumah Chris untuk membantu Sky. Dengan tubuh yang berlumuran darah Ronald yang baru saja dibunuh, Sky menunggu kedatangan Sebastian dan Chris di depan rumah. Kemudian Sebastian memukul Chris hingga pingsan. Waktu berlalu dan hari pun telah malam. Chris duduk sendirian di ruangan tengah. Tak lama kemudian Sky menghampiri Chris setelah selesai memuaskan nafsu Sebastian. Terungkap bahwa alasan Sky dan Sebastian belum pergi meninggalkan Chris karena Sky dan Sebastian masih mengincar surat obligasi Chris yang bernilai $14 juta. Sky yang telah mengetahui kekayaan Chris yang tersimpan di kantor pusat Bank Amerika tentunya bersama Sebastian tak akan pergi sebelum mendapatkan surat obligasi tersebut. Dalam percakapan mereka diketahui bahwa untuk mengambil surat tersebut membutuhkan scan biometrik dari sidik jari jempol milik Chris. Tanpa menunggu lama, Sebastian langsung memotong jempol Chris yang sudah ditahan oleh Sky. Keesokan harinya, mantan istri Chris, Jamie, dan anak mereka bernama Willow datang ingin mengunjungi Chris. Setibanya di rumah Chris, Jamie merasakan kejanggalan karena melihat pecahan kaca dan darah di lantai rumah Chris. Sayangnya, saat sudah menyadari ada bahaya, Willow sudah terlanjur berada di tangan Sky. Akhirnya, Jamie dan Willow yang sudah tak bisa berbuat apa-apa dikurung di dalam ruangan kecil bersama Chris. Setelah sudah menyiapkan semua penyamaran, Sebastian dan Sky pergi ke kantor pusat Bank Amerika untuk mengambil surat obligasi bernilai $14 juta. Dengan berbekalkan jempol Chris, Sebastian berpura-pura menjadi Chris dan Sky sebagai istri Chris. Semua rencana Sebastian dan Sky berjalan mulus. Mereka pun berhasil membuka kotak penyimpanan milik Chris. Menyadari bahwa surat obligasi itu tidak berada di dalam kotak penyimpanan itu, Sebastian dan Sky bergegas kembali ke rumah Chris. Saat yang bersamaan, tanpa sengaja Chris menemukan jalan keluar melalui ventilasi yang berada di atas mereka. Mereka pun meminta anak mereka Willow untuk keluar melalui lubang ventilasi tersebut dan membukakan pintu bagi mereka. Di sini terungkap dalam percakapan Chris dan Jamie bahwa surat obligasi yang dicari Sky dan Sebastian ternyata sudah dipindahkan oleh Jamie.
Mengetahui itu, Chris semakin panik karena menyadari bahwa Sky dan Sebastian akan segera kembali untuk menanyakan surat obligasi itu. Willow berhasil keluar, tapi bersamaan dengan itu, Sky dan Sebastian telah tiba di rumah Chris. Sebastian dan Sky pun mencari mereka dengan perlahan-lahan. Saat Sebastian memasuki ruangan tempat mereka membekap Chris, ruangan itu telah kosong. Sebastian pun perlahan-lahan membuka lemari dalam ruangan itu, dan serangan Chris membuat Sebastian terluka. Namun tetap saja Chris yang sedang sekarat dengan mudah dirobohkan oleh Sebastian. Sky datang dan menodongkan senjata kepada Chris dan menanyakan keberadaan Jamie. Saat yang bersamaan, Sebastian yang terluka mengerang kesakitan dan memerintah dengan cacian kepada Sky untuk segera membunuh Chris. Karena terbakar emosi oleh makian dari Sebastian, tiba-tiba Sebastian mati di tangan Sky. Sky yang terdiam seakan-akan tak menyangka bahwa akan membunuh Sebastian, kemudian diserang oleh Chris dan terluka cukup parah. Chris dengan segera mengambil kembali handphonenya dan bergegas melarikan diri. Sky perlahan-lahan mencari keberadaan Chris maupun Jamie. Setelah sekian lama mencari, saat Sky sedang mengendap-endap tepat di depan persembunyian Chris, Chris menyerang Sky. Tapi sayangnya, lagi-lagi Chris tak mampu melumpuhkan Sky karena kondisinya yang lumpuh. Saat Sky sedang akan membunuh Chris, Jamie dengan tiba-tiba menyerang Sky. Sayangnya, Jamie tak juga mampu mengalahkan Sky. Sky telah membuat Chris dan Jamie tak berdaya. Saat Sky akan membunuh Chris dan Jamie, tiba-tiba letupan senjata api berbunyi. Sky akhirnya mati terbunuh oleh Willow, anak Chris dan Jamie. Pada akhir film, sebelum Sky menghembuskan nafas terakhir, ia perlahan memberitahu nama aslinya kepada Chris.